Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kasih sayang-Mu, atas karunia-Mu, atas berkat-Mu, sehingga hamba-Mu ini Bapa bisa hidup sampai saat ini. Bapa, sebentar lagi hamba-Mu ini akan menyampaikan sedikit daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu Bapa yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah firman-Mu ini yang menjadi tuntunan bagi kehidupan kami Bapa. Bapa, kami adalah manusia yang tidak pernah lepas dari kata dosa. Maka dari itu Bapa, berikanlah ampunlah segala dosa-dosa kami Bapa yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja. Bapa, hamba-Mu ini tahu Kau adalah Maha Pemurah, Maha Penyayang Bapa. Engkau akan menyayangi kami, Engkau akan melepaskan kami daripada kegelapan dan membawa kami ke dalam cahaya terang ilahi-Mu Bapa. Bapa, kiranya inilah doa dan permohonan kami dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore atau selamat malam kepada teman-teman saya atau yang menonton video saya ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Marsita Angelika Simbolon dengan NIM 2106314 kelas 1. Di sini saya akan membuat video atau berkhotbah sedikit untuk memenuhi salah satu tugas agama dengan dosen pengampu Bapak Suka Prayanta Pandia. Nah, di sini saya akan membawakan khotbah. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan atau berkhotbah sedikit tentang tujuan hidup manusia. Nah, apa itu tujuan hidup manusia? Seperti misalnya kita dapat contohkan seseorang bekerja. Nah, seseorang bekerja tersebut untuk apa? Nah, untuk memenuhi kehidupannya masing-masing, seperti untuk mencari makan, untuk mendapatkan minuman, untuk mendapatkan sesuatu kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, bagaimana menemukan tujuan hidupnya itu? Ialah dengan melalui hubungan dengan Tuhan. Nah, tujuan hidup manusia akan tidak sempurna jika tidak menurut firman Tuhan. Nah, bagaimana cara menemukannya? Yaitu dengan berdoa dengan Tuhan. Kita jangan berdoa setiap kita membutuhkan bantuan kepada Tuhan, tapi kita harus berdoa kepada Tuhan setiap hari, setiap saat, karena Tuhan akan mendengarkan doa kita kalau kita meminta doanya itu dengan tulus. Lalu ada juga bersekutu. Dalam arti yang bersekutu ini adalah kita seperti pertamiangan atau bergereja atau berkumpul dengan anggota-anggota keluarga, tetapi dengan satu tujuan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Lalu ada juga gereja. Nah, kita sebagai umat Kristen hanya sekali beribadah, yaitu di hari Minggu. Nah, karena kita sekali hari Minggu saja, kita jangan sepele atau kita jangan anggap remeh kalau ini hari Minggu, gak usah sekali-sekali lah gitu. Nah, jangan teman-teman atau saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh sepele dengan yang namanya gereja. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengorbankan nyawanya, Tuhan sudah menyalibkan dirinya di Bukit Golgota untuk menebus segala dosa-dosa kita. Tuhan menyalibkan dirinya di kayu salib untuk membawa kita dari kegelapan menuju ke terang ilahi. Nah, kita semua bukan suatu kebentukan, tetapi Tuhan sudah memikirkan kita jauh sebelum kita ada. Dalam artiannya, Tuhan sudah membentuk kita, Tuhan sudah merancang kehidupan kita dari awal terbentuknya kita, dari Tuhan menciptakan kita dari debu dan tanah. Lalu Tuhan menjadikan kita dengan maksud ialah tujuannya. Lalu Tuhan menciptakan alam semesta karena Ia adalah Tuhan dan atas kasih. Di dalam kehidupan ini pasti kita akan merasa capek atau lelah. Nah, terdapat apa yang menggerakkan kehidupan kamu untuk melakukan kehidupan sehari-hari? Ada 5, saudara-saudara. Yang pertama, ada rasa bersalah. Yang kedua, ada rasa kebencian atau kemarahan dalam melakukan sesuatu. Misalnya, kita telah berbuat kebaikan, tetapi
yang kita tolong itu tidak berbuat baik kepada kita juga. Alhasil kita akan merasa marah atau merasa kesal gitu kan. Lalu yang ketiga ada ketakutan. Ketakutan misalnya seseorang bekerja keras karena takut gagal dalam kerjaannya atau kehidupannya. Yang keempat ada materialisme. Yang kelima ada kebutuhan untuk dirinya sendiri. Kebutuhan untuk dirinya sendiri dalam artiannya dia bekerja keras, dia bekerja keras untuk mencari uang dalam hal untuk mencukupi kebutuhan hidupnya masing-masing. Lalu, apakah tujuan Allah dalam kehidupan manusia? Itu terletak di Pengkhotbah 3 ayat 11 dengan artian Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, dalam artiannya itu Tuhan memberikan kekekalan pada tiap hati. Nah, kekekalannya itu hanya menyawarkan dua pilihan, yaitu neraka atau surga. Karena perbuatan kita di dunia ini akan menentukan pilihannya. Nah, saudara-saudara, dalam artiannya itu jika kita memilih surga, kita harus berbuat baik kepada manusia dalam sistem kehidupan kita masing-masing. Misalnya kita ingin masuk surga. Nah, kita harus melakukan perbuatan baik seperti membantu yang sedang mengalami bencana, menolong orang yang sedang kesusahan, memberi sumbangan ke gereja. Tapi itu harus dilakukan dengan hati yang tulus. Tidak kita ingin masuk surga, ya kita asal aja ngasih bantuan, tetapi hati kita itu tidak ikhlas. Nah, tetapi terus hati kita ini dengan ada tujuan tertentu, nah itu tidak baik. Percuma kita memberikan sedekah atau memberikan bantuan kepada mereka, tetapi hati kita tidak tulus. Itu juga sama aja kita tidak menghargai perbuatan Tuhan yang baik. Nah, lalu sama aja jika kita memilih neraka. Kalau kita memilih neraka sangat mudah teman-teman, saudara-saudara. Kita tinggal berbuat jahat. Kita tinggal misalnya kita membunuh atau mencuri dengan artian cukup. Misalnya ya mengambil barang sesuatu tanpa izin. Nah, itu sangat mudah. Tetapi ada ganjaran dalam setiap perbuatan kita. Nah, kalau kita memilih perbuatan yang jahat, ya kita akan mendapatkan kesusahan, musibah, atau bencana apapun yang tidak kita inginkan. Tetapi jika kita memilih surga atau kita berbuat baik, maka ganjarannya akan sangat indah, yaitu surga nantinya. Lalu ada alasan untuk melakukan sesuatu dalam kehidupannya masing-masing. Adalah untuk kemuliaan Tuhan, kekekalan Tuhan, dan ada juga beberapa bagian untuk dalam kehidupannya masing-masing. Yang pertama, menyembah Tuhan atau beribadah, seperti bernyanyi, membaca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan, dan berdoa khusus dengan Tuhan. Lalu mengasihi sesama. Mengasihi sesama seperti membantu jika teman kesusahan kita tolong dengan hati yang tulus. Lalu ada juga menjadi serupa dengan Allah atau image of God. Itu seperti karakter Tuhan di Stefanus di kayu salib, seperti Bapa, ampunilah mereka. Lalu ada juga melayani orang lain, seperti memberikan ilmu atau pengajaran melalui cara apapun, seperti berkhotbah, atau seperti guru yang mengajar murid-muridnya di sekolah, termasuk melayani orang lain dengan cara memberikan ilmunya kepada orang lain. Di dalam kehidupan ini juga ada namanya satu, yaitu baptis atau baptisan. Nah, kita sering mendengar kata baptis, yang artinya pastilah seorang anak atau seorang bayi yang baru dilahirkan beberapa bulan kemudian akan dilakukan pembaptisan. Nah, apa itu pembaptisan atau baptis? Nah, baptis bukan jaminan seseorang untuk selamat dari penghakiman Tuhan. Jika ingin meyakinkan Tuhan, kita akan menyerahkan seluruh tubuh secara jasmani dan rohani melalui dibaptis. Nah, baptisan itu diibaratkan seperti arahan pernikahan, di mana pengingat dari komitmen yang ada di dalam hati. Dibaptis bukan hanya juga seperti dipercik air seperti
ada seorang bayi atau seorang anak yang baru dilahirkan beberapa kemudian akan dibaptiskan. Nah, pastilah kedua orang tuanya itu akan melakukan pembaptisan di gereja dengan dilakukan oleh pendeta. Nah, pasti tentu saja pendeta tersebut akan seperti mempercikkan air suci atau air bersih kepada sang bayi dengan membacakan doa-doa yang rohani sesuai dengan firman Tuhan. Itu bukan hanya sebagai pembaptisan atau ditenggelamkan dalam air. Kita sering melihat di berbagai video atau di berbagai channel rohani, seseorang akan dibaptiskan juga jika mereka ditenggelamkan dalam air, lalu akan dibacakan doa-doa rohani dengan firman Tuhan. Tetapi hanya meyakinkan kepercayaan saja. Kita sebagai umat yang percaya dengan Tuhan. Banyak orang yang beranggapan jika dibaptis itu yang artinya kita sudah percaya, yang artinya kita sudah yakin akan masuk surga. Itu tidak benar, saudara-saudara. Baptis bukan hanya sebagai rasa percaya kita dengan Tuhan, tetapi rasa peduli kita, rasa kasih sayang kita terhadap Tuhan. Baptis ini seperti kita membersihkan dosa-dosa kita seperti dilahirkan kembali oleh baptis ini. Lalu hidup adalah kasih, di mana Tuhan adalah kasih. Jika manusia hidup di dunia ini haruslah saling mengasihi, sama seperti Tuhan Yesus, karena kita adalah serupa dan segambar dengan Allah atau image of God. Tuhan, kita sering melihat perbuatan baik Tuhan, seperti jika kita mengeluh, Tuhan pasti akan datang di samping kita tanpa kita ketahui. Nah, Tuhan juga sering membantu kita jika tanpa kita pinta, Tuhan pasti akan tahu apa yang kita butuhkan. Nah, lalu kita juga seperti itu karena kita segambar dan serupa dengan Allah. Nah, kita harus menolong sesama kita, menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Nah, jika kita menolong, kita harus dengan hati yang tulus, tidak boleh hati yang setengah-setengah. Misalnya, dia tidak membalas perbuatan baikku, kenapa aku harus menolong dia? Itu tidak baik, teman-teman, saudara. Ya, seperti ibaratnya kata Tuhan, jika dia menampar pipi kananmu, maka berikan pipi kirimu. Jika dia menampar pipi kirimu, berikan dia juga pipi kananmu. Seperti itu, saudara-saudara. Lalu hubungan mempunyai prioritas dalam kehidupan, karena hidup tanpa kasih tidak berguna. Seperti Matius 22 ayat 37 sampai 39, karena kasih akan kekal selama-lamanya. Kasih tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Karena yang namanya kasih akan selalu ada dalam hati kita masing-masing. Sejahat apapun manusia, sejahat apapun perbuatan manusia dalam kehidupannya itu, pasti ada setitik rasa kasih dalam hatinya itu. Kalau manusia tersebut tidak memiliki rasa kasih, tidak memiliki rasa kasih sayang atau rasa peduli, itu seperti orang-orang yang tidak, seperti pasien yang tidak tahu diri gitu kan, kayak pasien tidak waras saja seperti RSC pasti mempunyai kasih. Nah, jangankan manusia, hewan juga memiliki rasa kasih sayang, seperti seorang anjing. Seorang anjing akan menyayangi tuannya, akan mengingat selalu tuannya jika tuannya itu memelihara dia, merawat dia, menjaga dia dengan penuh kasih sayang, maka dia akan mengingat sampai tua, sampai dia akhir hayat sekalipun. Sama seperti manusia juga pasti memiliki rasa kasih sayang yang tinggi dalam kehidupan itu. Nah, Roh Allah bekerja dalam diri kita di Filipi 2 ayat 13. Seperti di Filipi 2 ayat 13, di mana karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, memiliki serupa dengan Tuhan tidak meniru tapi ditinggali roh, memiliki kerjasama dengan pekerjaan Roh Kudus, seperti seorang siswa saling membantu jika temannya kesusahan. Tuhan pakai firman umat untuk membentuk manusia serupa dengan Allah. Nah, visi hidup.
Di dalam kehidupan kita masing-masing pasti kita akan mempunyai visi dan misi. Nah, seperti saya, visi saya itu akan menjadi pengikut Tuhan yang setia, dan saya ingin menjadi seorang, misalnya saya dengan jurusan perawat yang itu untuk berguna bagi masyarakat, bagi bangsa, dan khususnya untuk keluarga saya. Karena saya ingin menjadi salah satu orang yang akan merawat keluarga saya jika keluarga saya itu sedang sakit atau membutuhkan bantuan. Nah, pasti di kehidupan kita masing-masing tentu kita akan memiliki visi dan misi. Misalnya teman saya ingin mendapatkan teman, mendapatkan perguruan tinggi yang dia inginkan, pasti dia akan belajar. Nah, lalu visi misi hidup itu juga pasti ada. Nah, lalu ada strategi dalam hidup itu tidak boleh sombong. Nah, tidak boleh sombong. Jika kita sombong, ya pasti visi dan misi kita itu tidak akan berguna. Misalnya dalam visi dan misi kita itu sudah sebagian tercapai, tetapi kita sombong, ya sama aja kita tidak ada artinya. Seperti kita, udahlah, visi misi saya sudah tercapai dengan Tuhan, nah yaudah deh aku sombong aja. Nah, itu tidak boleh, saudara-saudara. Meskipun visi dan misi kita sudah tercapai, sudah ada sebagian yang kita inginkan tercapai dan di dalam Tuhan, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh menaikkan harga diri gitu. Kita harus sesuai dengan rendah hati. Rendah hati dalam artian kita jangan terlalu mudah direndahkan orang lain. Ya, kita harus tetap dengan berprinsip kita bahwa aku harus seperti ini, aku harus seperti itu, aku harus menjadi ini, aku harus menjadi itu. Aku tidak boleh terpengaruh oleh orang lain, aku tidak boleh sombong, aku harus mengikuti Tuhan. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Kita tidak boleh goyah. Semisal ada teman kita, nah teman-teman kita ini membawa kita ke dalam pergaulan yang buruk. Nah, dengan iming-iming kita akan mendapat teman lebih banyak. Nah, kita pun pasti akan tergiur oleh keinginan dia itu. Nah, alhasil kita mengikuti pergaulan dia. Nah, kita akan terjebak dalam kehidupan dia juga. Kehidupan dia yang dulunya gelap makin gelap, dan kita juga yang sebelumnya terang dalam nama Tuhan Yesus. Dan karena kita berteman dengan dia, dan kehidupan kita akan gelap seperti kehidupan dia. Nah, maka dari itu saudara-saudara yang terkasih, dalam visi dan misi kita harus tetap optimis, kita harus tetap berdoa, kita tetap harus memohon kepada Tuhan, kita harus percaya dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah satu visi dan misi dalam hidup kita. Kita tidak boleh marah kepada Tuhan jika visi dan misi kita tidak berjalan dengan baik. Kita harus tetap optimis kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan visi dan misi kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harus berpikir, kenapa Tuhan memberikan visi dan misi saya seperti ini, padahal saya inginnya seperti ini. Itu pasti ada petunjuk atau ada tanda-tanda bahwa Tuhan ingin kita seperti ini, Tuhan ingin kita seperti itu, bukan seperti ini. Seperti itu, saudara yang terkasih. Intinya kita harus percaya dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Di dalam kehidupan kita juga pasti ada namanya teknologi dan sains atau ilmu. Nah, kata teologi berasal dari kata-kata Yunani, itu theos, yang artinya Allah, dan logos artinya logika atau pengetahuan. Perkataan memiliki arti, yaitu pikiran. Lalu menurut arti bahasa Yunani, teologia artinya berpikir atau berbicara tentang Allah. Yang dapat kita simpulkan, teologia ini adalah ilmu tertua dari segala ilmu, berbicara tentang Allah, manusia, alam, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Teologi dapat melibatkan hal yang nyata maupun tidak nyata. Nah, adapun sains. Sains adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada rumpun ilmu dan proses. Nah, dalam artiannya, teknologi dan sains ini tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita masing-masing. Seperti di Jepang yang menciptakan berbagai robot untuk membantu kehidupannya masing-masing. Nah, di dalam penciptaan robot ini tentu memiliki dampak buruk dan dampak baiknya. Dan dampak baiknya itu seperti
pekerjaan manusia lebih mudah dibantu oleh para robot ini. Jadi manusia itu tidak mudah lelah, tidak mudah capek, tidak mudah akan bisa istirahat jika mereka kelelahan, dan akan diganti oleh si robot ini. Lalu dampak buruknya itu manusia seperti tidak mendapatkan pekerjaan karena sebagiannya itu bisa dilakukan oleh si robot. Lalu yang kedua, manusia itu juga tidak dapat beraktivitas fisik. Misalnya fisiknya itu yang dulunya pekerja keras di dalam suatu pekerjaannya, tetapi karena adanya robot, maka pekerjaan fisiknya itu tentu akan sedikit berkurang. Dan darinya bekerja keras lalu akan menjadi pekerja yang biasa-biasa saja, yang dulunya bekerja tetapi tidak bekerja sekarang juga. Nah, dalam teknologi dan sains ini kita dapat menjadi anak Allah yang holistik. Yang pertama, bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Yang kedua, jadikan hamba Tuhan yang taat. Kita harus menjadikan diri kita harus berpegang teguh kepada Tuhan. Kita akan menjadi pengikut Tuhan yang setia. Lalu yang ketiga, tetap setia. Dalam artiannya, meskipun kita sedang kesusahan, kita sedang mengeluh, kita sedang merasa Tuhan tidak adil dalam kehidupan kita. Nah, kita harus percaya ya teman-teman, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jika Tuhan tidak meninggalkan kita, lantas kenapa kita meninggalkan Tuhan? Nah, itu yang perlu kita koreksi teman-teman atau saudara-saudara. Kita harus tetap setia. Nah, yang keempat, yang terakhir ada menjadi profesional dalam bidangnya untuk dikembangkan ke dalam keahliannya sebagai landasan. Dalam artiannya seperti saya keahliannya dalam membuat ini, tetapi saya malah menciptakan ini. Itu tidak sesuai dengan apa yang saya andalkan gitu kan. Bisa juga si ini menciptakan ini, tetapi dia tidak bisa menciptakan itu. Itu semua kita punya keahliannya masing-masing, kita punya kekurangannya masing-masing. Nah, di dalam kekurangan atau kelebihannya masing-masing ini kita harus mengoreksi diri masing-masing. Kita jangan terlalu mudah dipengaruhi oleh duniawi masing-masing gitu. Di dalam kehidupan kita juga ada namanya amanat agung. Nah, amanat agung ini di dalam upah dosa, yaitu Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Dosa adalah dalam artiannya satu perbuatan atau hasil yang kita dapatkan karena kita berbuat jahat kepada Tuhan atau kepada saudara-saudara kita yang kita benci gitu. Nah, dalam Yohanes 3 ayat 16, karena kasih kita atau umat manusia diselamatkan dari dosa. Nah, jika Tuhan tidak memiliki kasih, kita yang manusia yang dalam kehidupan dosa, dalam kegelapan, kita tentu akan tersesat. Kita tentu akan kehilangan arah. Kita di mana gitu kan, saudara. Nah, karena dosa juga membuat kita semua menjadi binasa. Tetapi karena adanya kasih Allah, maka umat manusia atau kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, harus dalam hal ini kita patutnya harus bersyukur. Kita patutnya harus bangga kepada Tuhan. Kita harus mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Karena apa? Karena meskipun kita sejahat apapun manusia, sejahat apapun perbuatan dosa manusia, selagi Tuhan masih memiliki kasih, selagi kita masih dapat hidup, kita tentu akan selamat dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memiliki kasih sayang yang tinggi. Tuhan memiliki kasih atau memiliki cinta yang besar dalam diri Tuhan untuk kita sebagai umat manusia. Lalu setelah umat manusia percaya, maka akan berubah menjadi status. Dalam Yohanes 1 ayat 12-13, yang dahulunya tidak percaya dengan Tuhan berseteru dengan Allah karena adanya dosa yang memisahkan antara manusia dan Tuhan.
setelah percaya dan berubah status menjadi anak Allah, maka ada panggilan kita. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Allah selalu menyertai umat manusia. Nah, jika kita pergi ke satu tempat, tentu kita akan merasa kita kesepian atau merasa ramai. Tetapi kita harus juga percaya bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita posisi kita sekarang, ya kita harus merasa percaya bahwa Tuhan selalu ada di samping kita. Nah, seperti saya, misalnya saya membuat video ini dan saya merasa Tuhan sedang di samping saya. Tuhan sedang membantu saya untuk berbicara kepada teman-teman sekalian dalam pembuatan video ini. Nah, saya juga merasa saya seperti umat yang menjadi pengikut Tuhan, tetapi saya juga tidak lepas dari kata dosa. Nah, dalam artinya saya juga tidak manusia seutuhnya bersih. Nah, lalu ada juga teladan tokoh. Nah, di dalam tokoh-tokoh itu juga dalam sifatnya ada juga yang dapat kita ambil untuk perbuatan baik. Seperti Rasul Paulus adalah salah satu tokoh Alkitab yang perjalanannya tidak mudah. Paulus tidak mencapai popularitas, tidak mengambil keuntungan pribadi, tetapi yang ia minta adalah mengenal Yesus. Nah, jika seseorang berhasil atau bekerja keras dalam artiannya dia bekerja keras, teman-teman. Nah, lalu dia juga mendapatkan suatu penghasilan yang besar, maka dari itu dia akan menjadi kaya. Nah, alhasil apakah seseorang ini akan sombong atau dia tidak akan mengucap syukur kepada Allah? Nah, tentu tidak. Pasti seseorang ini akan melihat ke belakang atau melihat masa lalunya dulu. Seperti, dulu aku miskin atau dulu aku tidak mempunyai apa-apa. Sekarang aku sudah mempunyai banyak segalanya seperti uang atau harta atau segala macam. Nah, tentu dia akan melihat ke belakang dan dia mengoreksi diri. Ternyata Tuhan sangat baik kepadaku. Tuhan atas pekerjaanku, atas jerih payahku, akhirnya aku bisa seperti ini, menjadi seperti itu. Nah, tentu juga kita harus merasa seperti itu. Nah, jangan misalnya kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan seperti visi misi dan hidup kita, tetapi kita menjadi sombong. Nah, itu tidak baik, teman-teman atau saudara-saudara. Kita harus mengkoreksi hidup kita masing-masing. Kita harus melihat apa yang dulu kita perbuat dari masa lalu kita, dan kita akan memperbaikinya itu di kemudian hari, dan kita tidak akan mengulang perbuatan kita. Nah, dalam nats ini juga, dalam artiannya yang dapat saya simpulkan dalam video kali ini, intinya kita dalam kehidupan kita masing-masing tentu memiliki tujuan hidup, tentu memiliki visi misi yang kita inginkan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan juga kita tentu di dalam kehidupan ini tidak akan pernah lepas dari kata dosa. Nah, untuk melepaskan diri kita harus berdoa, kita harus mengkoreksi kita hidup masing-masing, seperti apa yang dulu aku perbuat, seperti perbuatan apa yang tidak diinginkan Tuhan tetapi aku perbuat seperti itu. Nah, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih sayang-Mu, atas karunia-Mu, atas waktu yang Kau berikan Bapa, sehingga saya atau hamba-Mu ini dapat memberikan atau berkhotbah sedikit dalam video kali ini. Bapa, biarlah apa yang saya sampaikan, apa yang saya ucapkan Bapa menjadi pedoman dalam kehidupan saya masing-masing atau kehidupan teman-teman saya yang menonton video kali ini. Bapa, biarlah video yang saya berbuat menjadi berkat buat kami semua Bapa, dan bantulah saya atau bantulah teman-teman di luar sana agar selalu kuat untuk menjalani kehidupan masing-masing. Bapa, tunjukkanlah tujuan hidup kami masing-masing Bapa, dan janganlah Tuhan membawa kami dalam pencobaan Bapa, tetapi Bapa, tunjukkanlah kehidupan kami masing-masing dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih. Salam.